Selamat datang di segmen analisa. Kita update dengan persidangan PK atau peninjauan kembali dari terpidana Sudirman. Ini adalah PK terakhir dari ke-8 orang yang telah divonis 8 tahun lalu. Ada beberapa hal yang sangat menyentuh hati pada saat Sudirman hari ini menjelaskan bagaimana alibi dia pada tanggal 27 Agustus 2016 yang merupakan kejadian di mana Vina dan Eki ditemukan meninggal dunia di sebuah jembatan di kawasan Cirebon, teman-teman. Sudirman di sini mengatakan bahwa pada saat dia ditangkap pada 31 Agustus 2016 setelah 3 hari setelah kejadian, dia mengatakan bahwa pada saat itu jam 3 sore saya itu habis main dari rumah kakaknya. Kemudian saya itu mau ngejemput adik saya, tapi motor saya itu lagi dipinjem ya sama salah satu terpidana, dan dia itu juga nungguin motor yang dipinjemnya itu dikembalikan untuk menjemput adiknya di sebuah gang tersebut yang berada di depan SMA 11 tersebut, teman-teman. Waktu lagi nunggu motor tersebut, nggak lama dari itu tiba-tiba ya ada salah satu napinya yang sudah datang ke sana mau balikin motor, tapi nggak lama dari itu sejumlah anggota polisi pun datang. Itu jam 3-an sore, 3-an sore pada saat ditangkap itu mereka langsung dibawa ke Polresta. Pada saat dia dibawa, dia menceritakan bagaimana proses yang dilakukan oleh oknum penyidik saat itu. Misalnya saya disetrum, saya ditendangin, bahkan saya diberi peluru karet, sampai disuruh ngaku. Bahkan kita ketahui juga dalam beberapa persidangannya di minggu-minggu ini kan, Sudirman sempat minta izin ya sama Yang Mulia Hakim bahwa tolong saya mau istirahat sebentar karena dia nggak bisa duduk terlalu lama. Titin Prialianti, kuasa hukumnya, mengatakan bahwa di bagian punggungnya Sudirman tuh kayak ada dekokan. Itu nggak sih istilahnya kayak cekungan begitu, yang itu adalah bekas karena peluru karet yang telah dibegitukan ke dirinya, yang itu yang ngebuat trauma sampai sekarang. Kemudian pada 31 Agustus 2016 tersebut, dengan segala macam upaya yang dilakukan penyidik saat itu dengan kekerasan, akhirnya dia nggak kuat dan mengakui apa yang telah dibuat oleh para penyidik saat itu, versi dari Sudirman. Polisi itu bilang waktu itu ke saya bahwa teman-teman kami itu sudah ngaku loh. Di situ juga dia mendengar ada 3 nama yang kemudian dijadikan DPO, adalah Dani, Peggy, dan juga Andi. Walaupun dari penyidikan kalau kita lihat keterangan dari ya kuasa hukumnya Ibtu Rudiana ya, di beberapa kali wawancaranya mengatakan bahwa nama-nama tersebut, atau penyidik pun juga pernah mengatakan hal ini, nama-nama tersebut tuh muncul dari salah satu tersangka saat itu yang dikategorikan adalah kooperatif, itu adalah Sudirman. Tetapi Sudirman di sini malah mengatakan kebalikannya. Justru polisi yang bilang saat itu penyidik bahwa teman-temannya sudah mengakui, makanya dia juga harus mengakui begitu. Saya juga dipaksa nunjukin batu gede gitu ya. Saya dibawa ke TKP lagi untuk nunjukin di mana lokasi Vina dan Eki, dan saya bilang saya nggak tahu begitu. Ya susah juga kalau memang Sudirman tidak melakukannya, apa yang harus dijelaskan. Ini juga heran, apakah batu tersebut akhirnya dugaannya mungkin salah satu oknum penyidik ngambil batu sembarang untuk Sudirman akui, karena itu kan ada dijadikan sebagai barang bukti yang juga dikritisi oleh kuasa hukum Sudirman. Dikatakan bahwa masa ada sih orang melakukan aksi seperti itu dengan ngelemparin Vina Eki, kemudian 3 hari kemudian batunya masih disimpan. Itu kan bagian yang sangat janggal. Di bagian yang berikutnya juga Sudirman mengatakan bahwa dia pun pernah melihat dari oknum anggota penyidik saat itu sedang menggergaji kayu bambu. Saya tanya sama mereka, dijawabnya adalah udah diem aja. Nah ternyata bambu tersebut adalah dugaannya yang dijadikan sebagai barang bukti pada saat ada statementnya Aep yang melihat Sudirman dan juga tersangka lainnya saat itu melempari Vina dan Eki dengan batu dan juga bambu. Jadi barang buktinya sudah diadakan gitu kan ya. Batunya ada, bambunya ada, agar cocok dengan keterangan alat bukti lainnya yang berupa keterangan saksi. Kemudian penyiksaan itu pun tidak berhenti sampai di situ. Ini Sudirman sudah mulai menangis ya, meneteskan air matanya. Di Polresta juga saya setelah ada kejadian-kejadian yang cukup menyeramkan yang saya jelaskan tadi, menurut dia
saya pun juga area pribadinya itu dibakar. Bahkan saya disuruh squat jam 100 kali, kalau nggak kuat saya dipukulin. Nggak cukup sampai di situ aja. Bahkan kami tuh makannya tuh kayak ayam gitu. Kita dikasih makan tuh kayak ngasih makan ayam. Kalau kalian yang punya ayam, kita kan ngasih makan ayam itu biasanya disebar ya. Nah, apakah sama seperti itu? Dia disebar gitu, makanannya ke Sudirman. Sudirman mengatakan bahwa kalau saya nggak makan dari makanan yang disebar tersebut, saya pun juga habis, bakal dihajar juga seperti yang lainnya. Cerita yang disampaikan Sudirman ini rasanya seperti dejavu ya, karena mayoritas juga sama, seperti pengakuan keenam terpidana lainnya atau juga mantan narapidana Saka Tatal yang juga mengatakan hal yang senada dengan apa yang dikatakan oleh Sudirman hari ini. Saudara, waktu dia dibawa ke ruangan penyidik berikutnya lagi, itu dia dipaksa katanya untuk menandatangani BAP, berita acara pemeriksaan. Walaupun saya tidak mau dengan berbagai macam upaya mereka, akhirnya saya menandatangani. Pada saat waktu yang bersamaan, saya juga melihat ada saudara Eko, salah satu terpidana saat ini, yang juga dipukulin sampai sebegitunya, sampai noda merahnya tuh berada di mana-mana. Jadi foto yang beredar, yang sudah kita ketahui, yaitu kan foto diambil di tahun 2016, di mana ada para terpidana dengan topless, itu kan babak belur semuanya. Itu adalah bagian yang memang fakta yang sudah ada, walaupun alibi dari penyidik saat itu dikatakan bahwa luka-luka yang didapatkan oleh para tersangka saat itu adalah karena sesama napi yang ada di sana, bukan dilakukan oleh oknum penyidik. Ya, terlepas kalian percaya yang mana, tapi kalau aku lihat sekarang sepertinya lebih percaya adalah itu bagian dari penyidik karena keterangan dari mereka yang mengalaminya. Mereka mengatakan itu dilakukan oleh para oknum saat itu gitu. Nah, kemudian ada 3 saksi yang diperiksa hari ini yang merupakan saksi alibinya Sudirman di hari kejadian tersebut. Ada Ritono, ada Arfan, dan juga Lilis. Jadi Ritono ini adalah kayaknya udah masuk kakak ipar atau saudara ya, atau teman jauh gitu. Kalau Lilis itu adalah adiknya Sudirman, kalau Arfan itu tetangganya Sudirman dulu, teman-teman. Jadi Ritono itu yang pertama mengatakan bahwa di malam minggu 27 Agustus 2016, saya sampai rumahnya itu setengah 8 malam dan dia belum ada. Ini rumahnya pacarnya saat itu, dan sekarang menjadi istrinya. Saya lihat Sudirman ada di depan teras rumahnya, dan saat itu sekitar jam 10 lah kurang. Itu adalah keterangan yang pertama. Yang sama juga linear dengan keterangan tetangganya Sudirman yang bernama Arfan, karena dia juga mengatakan hal senada. Waktu itu saya pulang dari main karena jam malam saya adalah jam 9, jadi saya hafal karena memang orang tua mempunyai aturan jam 9 malam harus sudah pulang ke rumah. Waktu saya lagi pulang menuju ke rumah, yang rumah saya tuh bersebelahan dengan Sudirman, saya lagi lihat Sudirman tuh duduk di atas tembok dengan Lilis, adiknya. Saya sapa Sudirman dengan kata-kata "Pan" gitu. Terus rumah saya memang berada di sebelahnya, begitu. Lilis pun, adiknya Sudirman yang disebutkan oleh 2 saksi lainnya, mengatakan memang betul kami dari habis sholat maghrib itu memang cuma duduk doang di depan rumah sampai Isya. Isya pun saya sholat dulu baru balik lagi. Jam 10 kurang lah baru Sudirman itu pulang ke rumah. Jadi saksi alibinya sangat kuat sekali berada di sini, tetapi sayangnya kan waktu di persidangan 8 tahun lalu sepertinya diabaikan keterangan alibi ini. Yang tidak kalah membuat aku terkejut sebenarnya dalam berita hari ini terkait dengan hakim ketua yang bernama Ari Ferdian. Ini aku baru cek LHKPN-nya atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara per 31 Desember 2023, total harta kekayaannya hanya Rp66.300.000. Apakah ini benar atau tidak? Karena di sisi lain kita ngerasa bahwa kalau berhubungan dengan data-data yang sifatnya seperti ini kan bukan hal yang baru ya, ada dugaan banyak manipulasi. Tapi kalau hartanya cuma Rp66.300.000, secara financial literacy ini menyedihkan sebenarnya. Tapi apakah ini sebuah konsekuensi dari kejujuran seorang hakim? Kita coba breakdown dulu di sini ya. Ada beberapa alat transportasi mesin 120 juta, harta bergerak lainnya 33 juta, kas setara kas 33 juta,
Ya, hutangnya juga, jadi kayak ada hutang, kayaknya mungkin beli KPR ya, masih ada hutang 120 jutaan. Jadi totalnya cuma 66 juta sekian. Dan mudah-mudahan ini adalah sebuah cerminan dari hakim, bahwa hakim termasuk kategori adalah hakim yang jujur. Ini juga mirip seperti waktu hakimnya di peradilannya Peggy Setiawan ya, hartanya juga kan ternyata hanya beberapa ratus juta, Pak Hakim Eman Sulaiman kan ya. Dan mudah-mudahan ini adalah sebuah cerminan bahwa hakim akan benar-benar jujur dan melihat kasus ini secara terbuka dan terang benderang. Walaupun seperti keterangannya Elsa Sharif ya, yang mengatakan di sidang setempat, hakim harus berada di tengah, tetapi Anda bukanlah yang memutuskan. Betul, karena yang memutuskan apakah PK mereka diterima atau ditolak adalah Hakim Agung. Kita nggak tahu siapakah mereka tersebut. Tetapi yang namanya sebagai seorang hakim ketua, ada peranan yang sangat penting setelah mereka menganalisa, mengikuti persidangan yang sangat melelahkan, mereka pasti akan sampai pada kesimpulannya masing-masing. Dan salah satu faktor yang akan dijadikan pertimbangan sangat berat adalah apa yang direkomendasikan oleh para hakim, baik itu hakim anggota dan juga hakim ketua. So, kalau dibilang yang memutuskan bukanlah hakim ketua, betul, tetapi bobot terberatnya yang menjadi bagian penentunya, menurut aku tetap adalah hakim yang mengikuti persidangan, karena bagaimanapun mereka yang mengikuti satu persatu semuanya. Kita lihat bahwa tim pendukung dari terpidana ataupun juga mantan ya, itu semuanya terlihat sangat yakin bahwa mereka akan memenangkan. Apakah kalian juga termasuk yang yakin bahwa PK dari para terpidana ini akan dikabulkan ataukah akan ditolak? Kita akan tunggu jawabannya. Mudah-mudahan sudah tidak dalam waktu yang lama lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan terus kawal hingga tuntas, hingga benar-benar keadilan tersebut terbukti masih ada di Indonesia. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.